wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Irna Ambarwati dari Prodi PPKN Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang Student Achievement Division atau STAD guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Nadia Putri Syailendra SPD MPD. Model pembelajaran ini merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Menurut Slavin, dalam Narnia 1997-21, ada 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif metode STAD, yaitu penyajian kelas. Penyajian kelas merupakan penyajian materi yang dilakukan guru secara klasikal dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Penyajian difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. Setelah penyajian materi, siswa bekerja pada kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD karena di dalam kelompok harus tercipta suatu kinerja kooperatif antar siswa untuk mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Fungsi dibentuknya kelompok adalah untuk saling meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok dapat bekerja sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk mempersiapkan semua anggota kelompok dalam menghadapi tes individu. Kelompok yang dibentuk sebaiknya terdiri dari 1 siswa dari kelompok atas, 1 siswa dari kelompok bawah, dan 2 siswa dari kelompok sedang. Guru perlu mempertimbangkan agar jangan sampai terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok. Walaupun ini tidak berarti siswa dapat menentukan sendiri teman sekelompoknya. Tes dan kuis. Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan 1 atau 2 kali penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Siswa harus menyadari bahwa usaha dan keberhasilan mereka nantinya akan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan kelompok. Skor peningkatan individual. Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar bekerja keras memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Skor peningkatan individual dihitung berdasarkan skor dasar dan skor tes. Skor dasar dapat diambil dari skor tes yang paling akhir dimiliki siswa. Nilai per tes yang dilakukan oleh guru sebelumnya melaksanakan pembelajaran kooperatif metode STAD. Pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Kelompok dapat diberi sertifikat atau bentuk penghargaan lain jika dapat mencapai kriteria yang telah ditetapkan bersama. Pemberian penghargaan ini tergantung dari kreativitas guru. Selamat pagi, adik-adik. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, adik-adik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik adik-adik, selanjutnya saya akan mengabsensi terlebih dahulu bagi yang namanya saya sebut. Bilang hadir ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sekarang saya mulai. Aishi, Aisyah hadir, Bu. Aldo, Tidak hadir, Bu. Katanya si Aldo sakit. ada surat izinnya? Tidak ada, Bu. Oh, berarti Alpa ya kalau tidak ada surat izin resminya. Selanjutnya, Eno, Hadir, Bu. Kia, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Nabila, Nando, Nata. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wah, pada cakep-cakep dan totalitas sekali ya melakukan cosplay di hari ulang tahun sekolah kita. Pada seneng nggak cosplay kayak gini? Seneng banget, Bu. Terlihat sih ada yang berdandan ala-ala emak-emak, orang kantoran, bahkan kakek-kakek ya. Mantap lah. Oleh karena suasana hati kalian senang, maka sudah siap ya menerima pelajaran hari ini. Sudah, Bu. Nah, jadi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pembentukan kelompok sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bersama dan berkelompok dengan orang lain, sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, termasuk kita ini. Oleh karena itu, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kelompok sosial. Gunanya apa sih mempelajari itu gitu ya? Supaya kita tahu bagaimana proses pembentukan kelompok sosial. Tahu jenis-jenis kelompok sosial ada di masyarakat itu apa aja. Nah, ada di sini siapa yang bisa menyebutkan contoh kelompok sosial? Ayo. Yang bisa nyebutin Jung ya. Kelompok ibu-ibu PKK, Bu. Iya, bagus, benar. Ada lagi yang ingin memberi contoh? Contohnya kelompok kita ini, Bu. Kelompok kelas IPS 3. Masuk, Mas Nata. Terima kasih ya atas responnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari sekumpulan individu yang hidup bersama dan memiliki hubungan timbal balik. Nah, di dalam suatu kelompok sosial itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, terdapat kesadaran antar anggotanya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, ada hubungan timbal balik. Lalu yang ketiga, ada faktor pengikat seperti ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, struktur dan pola perilaku yang sama. Kemudian yang terakhir, bersistem dan berproses. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap. Selanjutnya, ada dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ada 4 dasar pembentukan kelompok sosial, yaitu faktor keturunan, faktor religius, kesamaan daerah asal, dan yang keempat, kesatuan kepentingan. Sekarang, saya ingin membentuk 2 kelompok, kemudian nanti dalam kelompok kalian saya beri tugas untuk mendiskusikan dasar pembentukan kelompok sosial dan mencari contoh kelompok sosial dengan dikaitkan dasar pembentukannya itu. Karena di sini ada 7 orang, jadi yang kelompok 1 berjumlah 3 orang dan kelompok 2 berjumlah 4 orang ya. Kelompok 1 anggotanya Kia, Nata, dan Maria. Kalian bertiga saya beri tugas untuk mendiskusikan faktor keturunan dan kesamaan kepentingan. Baik, Bu. Kemudian kelompok 2 anggotanya Aishi, Nando, Nabila, dan Eno. Kalian saya beri tugas untuk mendiskusikan faktor religius dan kesamaan daerah asal. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo, segera didiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, waktu habis. Sekarang perwakilan satu kelompok mempresentasikan. Ayo, dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Kelompok 1 Nata siap, Bu. Oke, silahkan Nata maju ke depan. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Nabila, Bu. Sip, silahkan Nabila maju. Terima kasih Nata dan Nabila.
Bagaimana adik? Siapa yang mau bertanya? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baiklah, kalau sudah paham, silakan Atta dan Nabila kembali ke tempat. Sekarang saya ada 3 kuis. Bagi yang bisa menjawab, akan saya kasih poin plus buat kalian. Cara menjawabnya, sebutkan nama kalian dulu, setelah itu baru menjawab ya. Pertanyaan pertama, sebutkan dasar pembentukan kelompok sosial. Kia bisa, Bu. Ya, silakan Kia yang lebih dulu. Jadi ada 4 dasar, Bu. Yang pertama, atas dasar kesamaan kepentingan. Yang kedua, karena kesamaan tempat atau wilayah. Yang ketiga, karena faktor keturunan. Yang terakhir, karena faktor religius, Bu. Tepat sekali Kia. Kia dapat poin plus dari saya ya. Pertanyaan selanjutnya, berikan 2 contoh kelompok berdasarkan faktor kesamaan kepentingan. Maria, Bu. Silakan Maria yang lebih dulu. Contohnya kelas IPS 3 ini. Kita di sini memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk mencari ilmu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kelompok pencinta kucing. Mereka memiliki kepentingan untuk melindungi kucing karena mereka suka dengan kucing. Bagus sekali Maria. Terima kasih untuk jawabannya yang menarik. Kuis yang terakhir, sebutkan 2 ciri-ciri kelompok sosial. Nabila, Bu. Nando, Bu, Nando. Silakan Nabila yang lebih dulu. Yang pertama, terdapat kesadaran antar anggotanya sebagai bagian dari kelompok sosial. Kemudian yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik yang terjadi di dalam kelompok sosial tersebut, Bu. Cakep Nabila. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup ya adik-adik kuis dari saya. Baiklah adik-adik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah setiap kelompok sosial itu terbentuk atas dasar suatu kesamaan. Entah itu kesamaan keturunan, religius, daerah, ataupun kesamaan kepentingan. Dari materi pembentukan kelompok sosial, adakah yang belum jelas? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ingin setiap siswa menuliskan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini di selembar kertas. Siap, Bu. Sudah semua ya? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat adik-adik hari ini bisa bermanfaat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Mudah dimengerti bukan? Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami apa itu tipe pembelajaran STAD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.